Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Bloody Hell yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan kehidupan seorang pria yang bernasib sial harus bertemu dengan keluarga kanibal. Akankah dia selamat dari keluarga kanibal tersebut atau malah sebaliknya nih? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan situasi mencekam yang dimana terdapat seorang anak perempuan bernama Ilya sedang berlari dari sebuah rumah. Ilya terlihat dikejar oleh beberapa pria yang tidak lain masih anggota keluarganya sendiri. Latar kejadian ini berada di Helsinki, Finlandia. Kemudian karena sudah tidak ada tempat lagi untuk kabur, dengan terpaksa Ilya mencoba untuk lompat ke dalam danau. Namun aksi kaburnya dapat digagalkan karena tubuh Ilya dapat diangkat dari dalam danau. Singkat cerita, kita dibawa ke kota Boise, Idaho, lebih tepatnya sekarang berada di sebuah bank. Di bank itu terlihat cukup ramai dipenuhi oleh orang-orang yang mengantri akan melakukan berbagai transaksi. Di scene ini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Rex Con. Rex terlihat ikut mengantri bersama nasabah lainnya. Rex sendiri mempunyai tujuan untuk bertemu dengan kekasihnya yang bernama Maddie. Maddie sendiri adalah seorang teller bank yang sedang bertugas di bank ini. Kemudian pada saat bagian Rex, tiba-tiba datanglah sekelompok perampok yang menyandra seluruh orang yang ada di bank. Tidak hanya menyandra, para perampok itu juga menembaki para petugas keamanan. Semua terlihat ketakutan. Tiba-tiba tidak sengaja Rex melihat sebuah pistol di dalam tas merah milik seorang nasabah perempuan. Dan suatu kebetulan tas merah itu terlempar tepat di pangkuan Rex. Scene selanjutnya kita dibawa ke dalam ruangan persidangan yang dimana di dalam pengadilan itu sedang memperkarakan kasus yang dialami oleh Rex, yaitu lebih tepatnya pada saat terjadinya perampokan. Rex berhasil menghabisi para perampok dan menyelamatkan semua orang yang ada di dalam bank. Tapi nasib berkata lain, dirinya harus dipenjara selama 8 tahun. Singkat cerita, 8 tahun sudah berlalu, kini Rex sudah terbebas dari penjara. Tapi kehidupan sekarang membuatnya sangat depresi, pasalnya berita mengenai dirinya masih terpampang nyata di dalam koran dan televisi. Hal itu membuat privasinya terganggu, karena aksi heroiknya 8 tahun yang lalu mengakibatkan seluruh masyarakat mengaguminya dan menganggapnya sebagai pahlawan. Oleh karena itu, kemanapun Rex pergi, maka dirinya akan diikuti oleh para wartawan. Di samping itu, Rex mengalami sebuah penyakit alter ego, yang dimana alter egonya menciptakan dirinya dari dimensi lain. Alter egonya memiliki sifat yang lebih emosional dari dirinya sendiri, sehingga dia bisa meluapkan semua kekesalannya melalui bayangan imajinasinya. Tapi hal itu sama sekali tidak membawa pengaruh buruk untuk dunia nyata. Setelah selesai makan siang, Rex pergi berkunjung ke tempat teman lamanya untuk sekedar berbagi keluh kesah mengenai kehidupannya sekarang, yang membuatnya muak karena begitu banyak orang yang tertarik kepadanya. Alhasil, Rex memutuskan pergi meninggalkan kota itu dan memilih untuk pergi ke Finlandia dengan alasan rasional, yaitu pada saat dirinya masih di penjara, Rex bermain speedball dan mendarat tepat di bagian Finlandia. Setelah itu, scene berganti dengan menampilkan adegan seorang pria yang sedang berlari dikejar-kejar oleh beberapa orang lainnya di dalam hutan. Orang-orang yang mengejar pria itu sama seperti orang yang mengejar gadis perempuan di awal film. Kemudian pria itu berhasil ditangkap dan ditarik paksa oleh makhluk kuat yang terdengar menakutkan. Scene selanjutnya kembali lagi dengan Rex yang menampilkan dirinya kini tengah berada di sebuah bandara. Selama di bandara, Rex menjadi pusat perhatian orang-orang, salah satunya sepasang suami istri yang memperhatikan Rex dari awal kedatangannya. It's you! It's you! Those are optics.
Singkat cerita, Rex sudah tiba di Finlandia. Dirinya sedang menunggu sebuah taksi. Terlihat ada sebuah taksi yang menyerobot maju terlebih dahulu menghampiri Rex. Ternyata taksi itu sudah memperhatikan Rex sebelumnya. Dan pada saat Rex sudah masuk ke dalam mobil taksi itu, tiba-tiba supir taksi mengeluarkan gas anestesi yang menyebabkan Rex tidak sadarkan diri atau pingsan. Hey! Hey, what the fuck? Kemudian kita diperlihatkan kondisi di sebuah rumah, terdapat keluarga yang sedang menyiapkan makan malam dan tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Dan satu hal yang membuat kita terkejut adalah keberadaan Rex yang telah diculik dan diikat di ruang bawah tanah rumah keluarga itu. Saat ini tangan Rex diikat dan salah satu kakinya telah diamputasi. Rex pun menyadari dan mencoba untuk berteriak, tetapi aksinya itu dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah imajinasinya Rex yang menyuruhnya untuk tutup mulut. Setelah itu, imajinasinya ini mewakili Rex untuk melampiaskan emosinya dengan meneriakkan apa yang terjadi padanya. Faktanya, si imajinasinya ini tampak lebih cerdas dan lebih sadis daripada dirinya yang asli. Dan imajinasinya ini memainkan peran penting dalam hidup dan matinya Rex. Dia juga dapat menganalisa situasi dari setiap insiden yang terjadi kepada Rex. Kemudian setelah selesai mengamati, imajinasinya Rex menyimpulkan bahwa pelaku dari kejadian yang menimpanya adalah pasangan suami istri asing yang berada di bandara bersamanya. Rex pun akhirnya menangis. Melihat hal itu, imajinasinya Rex menjadi tidak tega dan mulai memikirkan cara untuk dapat mengeluarkan Rex dari ruangan bawah tanah itu. Namun karena kuatnya tali tambang yang mengikat tangannya, imajinasinya pun mempunyai sebuah rencana lain untuk memastikan kelangsungan hidupnya Rex, dengan cara berpura-pura tidak sadar pada saat pelaku datang menemuinya. Ditambah lagi dengan melihat begitu banyak sepeda di sana, imajinasinya berasumsi bahwa yang menculiknya ini adalah suatu keluarga. Sementara itu di ruangan atas, ketika semua anggota keluarga sudah tertidur pulas, tiba-tiba si anak bungsu yang bernama Olavi terlihat belum tidur dan dirinya penasaran dengan korban yang tidak lain adalah Rex. Maka Olavi memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah yang dimana tempat Rex ditahan. Kemudian Rex yang tengah berusaha melepaskan tali pengikat tangannya menggunakan giginya masih belum berhasil. Dan tiba-tiba Rex mengetahui bahwa ada orang yang datang menghampirinya. Rex pun berpura-pura untuk tidak sadarkan diri. Dengan perlahan Rex membuka matanya dan melihat bahwa ada yang datang adalah seorang anak kecil. Sehingga Rex membuat sebuah rencana, yaitu akan menjadikan anak tersebut sebagai polis asuransinya untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Kemudian dengan membujuk Olavi untuk mendekat ke arahnya, dan langsung saja Rex menyerang Olavi menggunakan kedua kakinya dan dihimpitlah tubuhnya Olavi. Tidak lama kemudian kakaknya yang bernama Ilya menyadari bahwa adik laki-lakinya tidak ada di tempat tidur. Jadi Ilya memutuskan untuk mencarinya di ruang bawah tanah. Dan ternyata Ilya mendapati adiknya tengah dijadikan sandera oleh Rex. Rex pun langsung mengancam Ilya akan mematahkan lehernya Olavi apabila Ilya membunuh dirinya. Namun karena Rex terlalu panik dengan keselamatan dirinya sendiri, dia tidak sengaja melepaskan Olavi yang membuatnya kehilangan jaminan untuk keluar dari sana. Ilya pun langsung membawa adiknya ke ruangan atas. Di dalam kamar, ibunya ini menyalahkan Ilya atas apa yang menimpa adik bungsu keluarga mereka. Kemudian keluarga psikopat ini pun langsung membawa Olavi ke rumah sakit. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Ilya memiliki sifat yang berbeda dari anggota keluarganya yang psikopat, yang dimana Ilya dari kecil terus berusaha untuk melarikan diri dari keluarganya, namun aksinya selalu gagal dan Ilya dikurung di dalam sangkar kayu yang dibuat oleh ayahnya. Selanjutnya, setelah kepergian keluarga psikopat ke rumah sakit, kesempatan ini digunakan oleh Ilya untuk menyelamatkan Rex, dan Ilya membayangkan dirinya menikah dengan Rex karena Ilya tertarik dengan Rex pada pandangan pertama. Ilya pun kemudian turun ke ruang bawah tanah
untuk menemui Rex sambil membawakan alat P3K untuk merawat luka kakinya Rex akibat dipotong secara paksa. Ilya di sini memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rex. Selain itu, Ilya juga mulai menceritakan kisah tentang bagaimana keluarganya yang mulai menculik orang-orang dan menjadikannya sebagai makanan untuk kakak laki-lakinya yang pertama. Karena sejak kelahiran kakak laki-lakinya yang pertama, kakaknya itu sudah menderita kelainan yang menyebabkan dia mendambakan dan memakan daging manusia. Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa dia mulai menggigit ayahnya ketika kakaknya masih bayi. Oleh karena itu, sejak kejadian tersebut, keluarganya mulai menculik orang-orang untuk dijadikan makanan kakak laki-lakinya yang pertama. Kemudian setelah selesai bercerita, Ilya yang mulai merasa kasihan kepada Rex mencoba untuk meninggalkan sebuah pisau di lantai dekat dengan kakinya Rex. Pada saat Rex sedang berusaha untuk memotong tali yang mengikat tangannya, tiba-tiba ketiga psikopat itu datang dan berniat untuk segera mengeksekusi Rex. Rex pun langsung pura-pura tidak sadar dan rencananya berhasil membuat para psikopat membatalkan niatnya mereka. Salah satu psikopat menyadari bahwa luka di kakinya Rex sudah diobati, dan mereka langsung mencari keberadaan Ilya. Pada saat Ilya akan keluar dari ruangan bawah tanah, tiba-tiba ketiga psikopat itu datang menangkap Ilya, dan satunya lagi menyuntikkan cairan untuk membius Rex. Seketika kita pun dibawa ke ingatan di masa Rex melakukan perlawanan untuk membunuh para perampok di bank pada 8 tahun yang lalu. Dapat kita lihat betapa brutalnya Rex pada saat dia membantai semua perampok di sana. Jelmaan imajinasinya dapat menguasai dirinya Rex pada saat itu. Tapi dengan kebrutalannya, ia berhasil menjadi pahlawan bagi semua orang yang ada di bank itu. Dan pada saat Rex akan menyelamatkan kekasihnya dari perampok, perampok itu pun terlihat sangat ketakutan kepada Rex, karena Rex tidak peduli apabila tembakannya terkena pada kekasihnya. Dan seketika kekasihnya itu dibebaskan dan pergi dari tempat itu. Tapi karena Rex masih dikuasai oleh imajinasinya, akhirnya Rex menembak perampok tersebut, yang dimana tanpa sengaja tembakannya si perampok menembak ke dalam lemari. Kejadian naas itu terjadi ketika seorang pegawai bank yang bersembunyi di dalam lemari menjadi tewas akibat terkena tembakan dari senjatanya si perampok. Jadi inilah alasan kenapa Rex divonis 8 tahun, karena diduga mengorbankan nyawa orang lain untuk memuaskan keinginannya. Ditambah lagi karena hukuman Rex terlalu lama, akhirnya Maddie yang telah diselamatkan oleh Rex memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena tidak ingin membuang waktu untuk menunggu Rex dibebaskan. Scene selanjutnya kembali lagi dengan Rex yang mulai tersadar dari pingsannya dan mendapati psikopat sedang memotong kakinya menggunakan gergaji. Kemudian Rex menendang psikopat yang menyebabkan psikopat bergegas untuk mengambil obat bius. Pada saat yang sama, Rex mencoba untuk memotong tali yang mengikat tangannya dengan pisau yang diberikan dari Ilya. Pria psikopat itu pun kembali ke ruang bawah tanah. Dengan cepat, Rex menusukkan pisau ke telinga si psikopat itu sampai tewas. Tanpa membuang waktu, kini Rex mencari beberapa alat dan senjata yang dibutuhkan untuk melarikan diri. Untungnya Rex menemukan beberapa alat yang akan membantunya. Di scene selanjutnya, Rex mencoba untuk naik ke lantai atas menggunakan tongkat golf yang dia pasang di kakinya. Setelah dia berhasil keluar dari ruang bawah tanah, imajinasi Rex menyuruhnya untuk membawa Ilya keluar dari rumah itu juga. Kemudian Rex berjalan keluar rumah dan dia memikirkan kata-kata dari imajinasinya itu. Hingga akhirnya Rex pun membuat keputusan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Scene selanjutnya, kedua orang tua psikopat itu pulang dari rumah sakit. Setibanya di rumah, mereka dikejutkan oleh noda darah yang berceceran di depan rumah mereka. Sontak keduanya langsung berlari masuk ke dalam rumah dan membangunkan anak-anak mereka yang masih tertidur pulas.
Kemudian semua berkumpul di meja makan untuk membahas soal Rex yang kabur. Di sini mereka khawatir jika Rex akan kembali dengan polisi, sehingga mereka berencana akan pindah dari rumah itu. Tapi sepertinya rencana mereka gagal karena tiba-tiba ayahnya dan satu anak laki-laki seketika tewas di tempat. Sementara itu, ibu dan satu anak laki-laki lainnya masih berusaha untuk melawan serangannya Rex. Pada saat ibu psikopat akan menyerang Rex, Rex pun langsung menendang kepala ibu itu dengan tongkat golfnya yang menempel di kakinya yang diamputasi. Satu putranya terlihat masih hidup, mencoba untuk menyerang Rex. Akan tetapi dengan cepat, Rex melemparkan 2 pisau ke tubuhnya yang menyebabkan laki-laki psikopat itu mati di tempat. Sementara itu, ibu psikopat yang tersadar langsung dibunuh oleh Ilya karena ibunya mencoba untuk berteriak memanggil si Patty, yaitu anak pertamanya yang menjadi kanibal. Tidak lama kemudian datanglah si Patty dan langsung menyerang Rex hingga Rex hampir tewas karena kehabisan nafas. Tapi nasib baik berpihak kepada Rex, yang dimana Rex dengan tidak sengaja menemukan potongan kakinya di dalam kulkas pada saat Rex sedang berpegangan pada bagian tangan kulkas. Dan langsung saja Rex menancapkan kakinya itu tepat di tenggorokan si kanibal hingga si kanibal itu tewas seketika. Kemudian setelah semua peristiwa mengerikan itu, Rex membawa pergi Ilya ke Amerika, yang dimana tempat mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sana. Singkat cerita, mereka berdua sedang berada di sebuah pesta makan malam bersama dengan teman-temannya. Di sini salah satu teman wanita mereka tampaknya tertarik kepada Rex. Hal itu membuat Ilya cemburu, dan ternyata kita mengetahui bahwa Ilya juga memiliki alter ego yang sama dengan Rex. Ilya membayangkan tentang membunuh wanita yang membuatnya cemburu itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang cocok karena mereka memiliki alter ego yang hampir sama. I killed her entire family and within a couple of... Sementara itu di tempat lain, si bungsu Olavi dari keluarga Ilya terlihat sudah sembuh dari lukanya. Dan dia berniat akan melakukan aksi balas dendam atas kematian keluarganya. Dan akhirnya film ini pun selesai. Itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, menurut gua ending dari film ini kita tidak tahu apakah si Olavi akan membalaskan dendam atau bagaimana nih. Tapi jika dilihat di scene akhir, ya sepertinya si Olavi ini berencana akan membalaskan dendam kepada si Rex dan kakaknya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.